Jadi saya mengajak semuanya harus kembali mencintai jejak leluhurnya masing-masing. Kalau ada kerajaan di wilayah ini, maka muliakan kembali raja, hidupkan kembali raja. Karena itu merupakan salah satu identitas diri Nusantara, identitas diri bangsa ini. Republik ini kalau nggak ada raja, nggak ada sultan, nggak ada jati diri. Siapa yang mengizinkan Sang Garuda ini berdiri? Siapa yang mengizinkan Sang Garuda ini untuk gagah untuk mengibarkan sayapnya? Kalau bukan raja dan sultan yang menopang Sang Garuda, yang memberikan alas mendaratnya Sang Garuda, yang memberikan zona terbangnya Sang Garuda. Tapi saat ini disayangkan, Sang Garuda lupa kepada yang memberi lahan, kepada raja dan sultannya. Kita hanya disuruh ngurusin tarian, budaya. Itu biarlah para seniman dan budayawan yang ngurusin itu. Kita para raja dan sultan duduk bersama pemerintah berdiskusi bagaimana kita mesti mensejahterakan masyarakat adat kita semua. Raja sultan nggak perlu jadi pejabat asal negara ini mau memperlakukan kita selayaknya sebagai sang komisaris dari republik ini. Kita ini jangan dijadikan cuman seperti itu, minta anggaran, bikin proposal, udah gitu dikasih duit suruh laporan lagi pakai LPJ. Nah, kan akhirnya di sini kita dibikin berbohong terus. Raja dan sultan disumpah kepada leluhur. Kita nggak boleh berbohong sedikit pun, 1 rupiah pun kita nggak boleh, karena resikonya buta, tuli, bisu, lumpuh. Kalau ada raja, ada sultan yang tidak amanah, yang bukan haknya lalu diambil, dia akan resikonya. Kita raja sultan nggak bisa terima sedekah, kita nggak bisa terima infak, tapi kita hadiah baru kita terima. Jadi kalau ada bahasanya dari perusahaan CSR katanya buat raja, kita nggak bisa makan. CSR itu adalah sedekah perusahaan untuk rakyat. Kita menyalurkan CSR itu bisa untuk masyarakat, nggak boleh kita makan. Yang ada cuma pemerintah, ini royalti, tanda terima kasih Sang Garuda untuk sang raja. Ini yang saya titipkan kepada pemimpin daerah agar mulai menyadari dirinya berasal dari mana. Mulai kebangkitan Nusantara bukan kebangkitan dari di mana raja, tetapi siapa yang menjadi pemimpin daerah yang menyadari bahwa dirinya bagian dari kerajaan. Maka dia harus berusaha untuk membantu para raja dan sultan berdiri kembali di daerahnya, karena itulah jati dirinya yang ada di daerah. Maka pikirkan regulasi, perjuangkan haknya para raja untuk membela para suku, para masyarakat adat. Karena republik ini tidak bisa berdiri kalau tidak ada apa? Satu, wilayah siapa yang dipakai republik? Wilayahnya raja dan sultan. Rakyatnya siapa yang dipakai republik? Masyarakat adatnya raja dan sultan. Pengakuan dari mana republik berdiri? Kalau bukan dari raja dan sultan yang mengakui beserta masyarakat adat. Hari ini saya sebagai salah satu komisaris dari UPI Nusantara mengatur di republik. Mudah-mudahan para pemimpin daerah yang berkecimpung di kepemerintahan tolong bantu perjuangkan. Yang ada di partai bukan berarti kerajaan dipartaikan, tapi partai dikerajaankan. Misi kerajaan dibawa di partai masing-masing. Di mana itu ya? Pikirkan dan muliakan kembali para raja dan sultannya. Karena bicara pemangku adat itu tidak akan mungkin dia bisa mengatur semuanya kalau bukan ada raja. Ya, sultan raja ini harus ada kembali di sini, sehingga orang Bugis akan bangga ke Bugisannya karena punya raja. Kalau pemangku adat itu hanya mengurusi masyarakat adat, tapi kalau raja sultan dia bisa mengurusi semuanya, tanah ulayat adat bisa mengurusi. Sekarang pertanyaan, bagaimana dulu republik mendapatkan tanah dari raja dan sultan? Ceritanya katanya diberikan kuasa dan mandat oleh raja dan sultan. Yang saya tanyakan, apa bunyi suratnya? Mana suratnya? Hitam di atas putihnya. Kayak kita menepati satu rumah, pasti ditanya, kemana, bagaimana kau menepati rumah ini? Oh, saya dihibahkan. Mana surat hibahnya, kata saya. Oh, saya beli. Mana jual belinya? Oh, saya cuma dikuasai saja. Saya lihat suratnya masa berlakunya sampai kapan. Ini yang saya tanyakan kepada republik.
apa alas haknya, sehingga seluruh aset Raja dan Nusantara ini semuanya dikelola oleh negara. Proses peralihan ini yang kita pengen tahu. Bukannya kita nggak mendukung Republik, kita mendukung Republik. Kita pun akan memperkuat alas haknya Republik. Ketika di situ ada kekurangan, kita para raja dan sultan membantu untuk memperkuat Republik. Hanya perlakukanlah kami sebagai komisaris pemilik saja. Dulu kita ada di Dewan Pertimbangan Agung, kita ada di MPR utusan golongan. Sekarang kita dihilangkan, cuma ngurusin tarian doang, cuma ngurusin budaya doang. Ya, kita ini sultan-sultan ini dan raja semua ini berpikir sebagai negarawan. Duduknya di daerah itu sama bupati, gubernur, berdiskusi. Kita bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Ya. Jadi raja itu bisa menjadi monitoringnya. Ketika ada keluhan dari masyarakat adat, saya sampaikan kepada bupati. Bupati, ada ketimpangan pembangunan di sana. Karena aspirasi dewan nggak masuk di sana, karena dewannya kalah di sana. Dewan pun menyalurkan aspirasi berdasarkan dapilnya kan. Kalau yang bukan dapilnya nggak ada itu. Jadi yang gang ini jalannya bagus, yang ini jelek. Ditanya kok berbeda-beda. Di sini yang dewannya kalah kemarin. Itu dia. Inilah tugasnya raja. Ketika ada ketimpangan ekonomi, ketika rajanya diberikan royalti fee dari negara, rasa terima kasih dari negara, maka hal-hal kecil ini pun raja bisa nangani. Nggak perlu raja itu jadi dewan, jadi bupati, jadi gubernur. Cukup menjadi raja dan sultan bisa membantu masyarakat. Regulasi pemerintah harus mendorong. Kalau bisa, setiap ada raja, di situ ada perusahaan, CSR-nya nggak boleh keluar dari daerah tersebut. Sehingga fokus untuk pembangunan di masyarakat. Ini, masyarakat adat semuanya harus kembali. Masyarakat semuanya harus sadar bahwa wilayah ini saya sangat bersyukur. Saya perjalanan dari mulai Makassar ke sini, saya melihat rumah-rumah ciri khas daerah Bugis. Itu jangan sampai hilang. Jangan jadi real estate, jadi klaster-klaster. Itu dipertahankan. Itu menjadi simbol. Dalam perjalanan saya nanya, ini kalau ada gempa gimana rumah ini lebih fleksibel dibanding rumah tembok. Ya, karena moyang kita dulu membangun itu penuh dengan pemikiran yang matang, bukan asa. Rumah panggung bukan berarti nggak bisa keren. Rumah panggung bukan berarti nggak bisa gaya. Tinggal kita yang mengkreasi saja. Tapi ciri khas jangan pernah hilang. Banyak daerah lain yang hilang semuanya. Cirinya hilang, jati dirinya hilang. Masyarakatnya pun jadi ikut-ikutan hilang. Ya, pakai belangkon malu, ya kan, pakai songkok malu. Bukan berarti kita pakai belangkon nggak bisa ganteng kan? Pakai songkok bukan berarti kita nggak bisa ganteng. Itu menjadi ciri. Saya harap ini Nusantara harus bangkit. Raja Sultan harus memperkuat Republik, harus memperkuat alasan. Saya akan rapat dengan para raja nantinya. Ada 30 raja akan kumpul nanti di Cirebon dengan tema evaluasi berdirinya Republik 77 tahun. Karena Republik belum pernah dievaluasi oleh negaranya. Kali ini kita evaluasi. Walaupun kita nggak punya kewenangan, tapi kita punya alasan. Kita sebagai komisaris dan berhak mengevaluasi. Kami perlu dukungan dari masyarakat semuanya. Saya cuma titip, hidupkan kembali rajanya di daerah ini. Mana turunannya, cari dengan musyawarah, dengan ditelusuri yang baik. Ketika raja ini ada, maka pemangku adatnya ada. Ketika pemangku adatnya ada, maka masyarakat adatnya ada. Ketika masyarakat adatnya ada, maka tanah wilayah adat ini bisa kita kelola. Hukum tanah wilayah adat, ketika ada turunannya, ketika ada masyarakat adatnya, tanah tersebut tidak bisa dibilang tanah negara atau hutan negara, harus dikembalikan kepada turunan dan masyarakat adatnya untuk dikelola. Itu saja. Ini pentingnya kita menjaga bumi Nusantara. Jangan sampai tanah-tanah kita keambil oleh pihak luar. Kuncinya satu, hidupkan masyarakat adat. Karena undang-undang kita produknya Belanda. Belanda itu makanya rajanya dihancurkan. Ketika rajanya hancur, pemangku adat nggak punya pimpinan. Pemangku adatnya juga lemah, masyarakat adatnya lemah. Maka hukum tanah wilayah adat jadinya tidak berlaku lagi. Itu caranya menguasai tanah-tanah kita. Makanya setiap wilayah perkuat tanah wilayah adat, bentuk masyarakat adatnya ditata dengan baik, pemangku adatnya, lalu rajanya hidupkan kembali. Karena yang bisa punya kuasa tanah wilayah adat cuma raja.
Jadi baru kita begitu dulu ya. Jadi kita bawa pemerintah semuanya untuk bisa berjuang. Mudah-mudahan jika diizinkan bisa jadi pemimpin pertama menjadi Ini kan bupati. terkait kalau itu bukan Insya Allah saya perjuangan. Nah, betul. Jadi tanah bengkok ini kalau bisa dikembalikan kepada masyarakat adat. Makanya gini, hukum adat ini ketika ada rajanya, pemerintah sebenarnya lebih mudah lagi untuk memonitoring. Jadi nggak usah capek-capek ngurus orang. Enggak, raja tolong kelola dengan baik masyarakatmu, dan raja diberikan royalti dari APBD daerah. Saya thank you kalau ada lahan yang bisa diekspor, tambang kah, apakah. Ini bisa ada di rumah. Lalu investor ini didudukan, you mau kasih komisi berapa buat raja, you mau kasih CSR berapa persen buat raja. Pemerintah yang menjembatani. Raja berdiri tidak pernah merugikan Republik, nggak pernah ambil pajaknya Republik, nggak pernah juga ambil keuntungan Republik. Tapi Republik harus bantu raja ini hidup. Ketika ada investor datang, ajak hidup. Lalu komitmen investor mau ngasih berapa kan wilayah rajanya ini, gitu. Jadi saya harap semua Nusantara bisa makmur itu Malika Fortunato. Baitul Makmur itu ada di bumi Nusantara, ada di sini. Semua nanti akan krisis, nggak lama lagi akan krisis ini. Mekah aja akan tutup dalam waktu yang panjang. Ketika Raja Salman meninggal, maka akan ada perang bubat antara anak dan keponakan dan adiknya. Ini gitu. Semua akan rindu. Makan dulu. Ya. Nanti kita sambung lagi.